Halo, jumpa lagi dengan Pak Desastro. Seperti biasa, kita akan ada rutinitas setiap Senin. Kita akan mencoba analisis market untuk weekly market outlook, jadi sudut pandang market mingguan, di mana dalam minggu ini nanti market potensi ya. Ini market potensi akan bergerak sesuai dengan pairnya masing-masing. Jadi di sini semua mata uang mayor minggu ini potensi bergerak sendiri-sendiri yang biasanya berkorelasi satu dengan yang lain. Karena apa? Ya, itu satu. Nanti kita lihat dari fundamentalnya dengan kalender ekonominya. Di mana nanti dalam minggu ini memang DXY itu minim berita dalam arti hanya sebatas sepik-sepik yang juga DIY juga masih berimbas pasca NFP kemarin, di mana masih bearish momentum sampai open market Senin ini. Jadi ya mungkin itu faktornya satu karena DIY itu minim data, baru 2 minggu yang akan datang itu yang sangat-sangat ditunggu yaitu data inflasi, di mana kemarin sudah diawali dengan JOLT sama NFP dan FOMC tentunya. Dan tadi yang saya singgung di depan, kalau mayor pair akan bergerak, potensi bergerak sendiri-sendiri dikarenakan memang ada berita-berita, jadi pengumuman suku bunga antara lain dari RBA, jadi Australia, dan dari Bank of England, di sini GBP pada Kamis tanggal 9 dan AUD-nya tanggal 7. Ya, mungkin sebelumnya kita lihat saja ini. Jadi di dalam data, ini data saya ya, yang saya rangkum dalam sebuah tabel di mana nanti Kamis itu baru akan ada berita yang selain itu juga speak-speak ini ya ya juga kita perhatikan juga. Tapi yang jelas berita yang by data itu baru muncul Kamis itu berita klaim pengangguran itu data rutin. Terus yang lain yang tadi saya singgung di depan kalau hari ini mayor pair itu akan potensi bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan volatilitas internalnya di mana di sini Audi ya, Audi Australia pada Selasa nanti ada pengumuman suku bunga di mana Australia itu masih longgar dibandingkan bank sentral lainnya di mana Australia itu masih 4,35%. Nanti kalau pada saat press conference-nya ini, jadi press conference press-nya ini nanti kalau RBA mengatakan masih akan menaikkan suku bunga untuk depannya karena masih longgar, ini akan membuat volatilitas, akan membuat AUD itu sendiri akan menguat di mana Audi itu masih longgar dibandingkan mata uang yang lain di sini di mana Fed itu sudah 5,50%, ECB ECB itu Euro 4,5%, Inggris Bank of Englandnya sudah 5,25%, Kanada 5%, bahkan negara serumpun Selandia Baru atau New Zealand sudah 5%. Jadi dengan nilai 4,35% berarti di sini Audi itu masih mempunyai kelonggaran yang sangat luar biasa, di mana kemarin itu inflasinya masih tinggi. Untuk menekan inflasi, Audi atau RBA masih mempunyai potensi menaikkan suku bunga. Ini yang akan membuat Audi menguat kalau sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Eh, Terus kembali karena mata uang akan bergerak sendiri-sendiri. Ini salah satunya untuk GBP. GBP itu akan ada pengumuman suku bunga dari Bank of England. Ini pada hari Kamis. Selain itu hampir semua mata uang mempunyai eh, data yang dapat menggerakkan market. Jadi di sini selain Audi,
Eh, Jumatnya ini juga ada PMI dari New Zealand diprediksi naik. Jumatnya juga ini Jepang jadi JPY yang kemarin sudah intervensi dua kali yang sangat-sangat ekstrim di market. Nanti ini BOJ Summary of Opini opininya ini demikian juga untuk CHF tadi sudah dan Selasa ada unemployment rate, Kanada juga ada unemployment rate, terus euro juga ada retail sale, di mana ini semua akan menggerakkan mata uang itu sendiri dari segi internalnya. Karena apa ya? Karena dolar memang lagi sepi news kan gitu. Kecuali kalau memang member Fed ini akan yang kemarin yang jelas yang kita tahu kalau setelah FOMC nadanya dovish dan untuk kenaikan suku bunga pada tahun ini kayaknya juga tipis. Red cut pun juga begitu. Kalau di atas satu kali juga tipis, makanya eh, sampai Senin open market DXY masih dalam penurunannya. Sekarang sedikit kita review ya, sedikit kita review kemarin di sini ya. Kita review kemarin di news yang minggu kemarin tanggal 29 sampai tanggal 3. Kita review market movernya saja di mana jatah JOLT job opening eh, adanya sebuah penurunan setelah bahkan setelah direvisi up dan Kamisnya itu FOMC bernada dovish. Selanjutnya non payroll juga turun secara signifikan, unemployment rate-nya itu juga naik kan ini. Dan ini yang paling penting dua yang terakhir ini pada Jumat ISM Service Size PMI-nya juga mengalami penurunan yang diprediksi naik di mana eh, ISM Service PMI itu adalah salah satu indikator dari apa yang akan tercermin dalam data PCE 2 minggu yang akan datang. Jadi di sini betul-betul yang membuat sejak Rabu ini Rabu, Kamis, Jumat membuat dolar itu sangat-sangat bearish dan ini ditunjukkan cat, ya, ditunjukkan cat di mana saat rilis datanya, ini rilis datanya COLT, FOMC dan NFP itu sendiri membuat dolar itu drop dan pada tutupan market berhasil direjeksi oleh daily support resistance ini sampai sekarang. Itu terus kita akan mereview empatnya di mana diksikan dalam forecast kita minggu kemarin yang kita upload pada hari Minggu tanggal 28 kalau tidak salah harga itu masih di sini dan kita upload dan ini posisi eh, di YouTube-nya di mana saat itu kita memprediksi kalau ini ya ada sebuah ini makanya sebagai bukti apalagi seorang press action jangan terlalu eh, terpaku yang namanya sebuah pola, pattern dan lain sebagainya karena ingat yang menggerakkan harga itu berita atau fundamental itu sendiri. Di mana kemarin harga di sini ini ada key level, saat key level itu di break harga akan potensi ke sini bahkan kalau level 106 110 itu dibuktikan harga akan ke level atasnya resisten atasnya 106,515 di mana di terus opsi turunnya di saat di level atau support resistance weekly ini di broken potensi harga itu akan ke level bawahnya demikian juga kalau di broken ke level yang sejajar dengan TL-nya channelnya bahkan untuk channel bawah di 104,6607
ini. Terus sekarang kita untuk harga sekarang setelah kita forecast ini before kita ke afternya ini kawan-kawan ya afternya ya. Jadi seperti yang Pak digambarkan di YouTube tanggal 28 di sini ya. Di saat market nih ini di saat market broken level ke level ini 105,767 harga akan ke sini. Bila mana ini di broken harga posisi ke sini dan ternyata di sini terjadi sebuah rejeksi. Di sini rejeksi dan harga kembali ke level support resisten weekly. Itu kira-kira dan selanjutnya di saat rilis berita CLLP dolar itu tertekan turun, koreksi lagi jadi break retrace ke level support resistance weekly dan turun sesuai dengan apa yang kita forecastkan di mana kalau harga itu masih close di bawah 105,365 tidak menutup kemungkinan akan ke support bawahnya demikian juga ke terakhir sebagai target itu di support resisten weekly, demikian juga di support resisten intraday-nya 104,607. Itu kira-kira review YouTube kita kemarin, podcast kita kemarin. Di sini terus apa yang akan kita lakukan, Pak D, kan gitu. Jadi sekelumit, di depan sudah kita review dan sekarang karena data fundamental dalam tabel tadi yang sudah kita eh, baca sama-sama dan baik tanggalnya juga sudah kita ketahui. Nanti potensi DXY di sini DXY nanti mungkin ya ini tak hapus dulu yang channelnya tak hapus dulu dari segi karena terjadi bearish movement yang luar biasa dan tugas Fed itu memang menstabilkan eh, global ekonomi. Jadi menstabilkan saya eh, memperkirakan kalau Fed member tadi dalam sebuah sepiknya akan membuat dolar ini terkoreksi berarti sepik-sepiknya itu karena kemarin dihantam mulai CLLT, FOMC dan LP sangat bearish movement maka dalam konteks menstabilkan market beliau-beliau akan beropini positif. Jadi di sini membuat dolar itu akan terkoreksi, jadi terkoreksi dan nanti baru tadi seperti kalender ekonomi baru jobless claim inisial jobless itu Kamis. Jadi ini potensi ya, ini potensi dolar nanti bisa koreksi di level 1, 2, dan 3 yang garis putus-putus itu. Sekarang seperti biasa kita akomodir pivotnya saja, pivot poin mingguannya, jadi daily pivot kita akomodir di situ supaya kita tahu momentum market itu nanti maksimal di mana, terus kita akan ambil saat potensi koreksi itu sudah selesai itu di mana akan ditunjang oleh berita. Kalau berita dolar itu masih negatif, berarti dolar itu potensi akan meneruskan penurunannya yang diawali dari NSP dan FOMC kemarin. Oke, itu ya kira-kira kawan-kawan ya. Nanti kita forecast mayornya, forecast semua mayor di mana bisa buat acuan trading kita dalam 1 minggu ke depan. Ya, ini oke. Ini tolong diperhatikan, nanti sesuaikan dengan teknikal analisisnya masing-masing. Di sini jelas berdasarkan sentimen dan fundamental.
Kita PA itu hanya untuk entry. Saya akan mengamati label ini karena ini adalah label technical break di mana sama dengan label transisi ya. Di level transisi saya akan mengamati itu di mana level itu juga sejajar dengan level pivot mingguannya itu akan saya amati. Saya akan mencari reaksi market dan di sini ada 50% sebuah korektif daily-nya. Saya akan mencari sebuah reaksi harga di sini dan saya akan eh, sell dolar itu minimal di sini. Dan nanti tidak menutup kemungkinan kalau memang ditunjang berita yang lebih lanjut, apalagi 2 minggu ke depan ada CPI, kalau ini mungkin di broken, kalau hasilnya memang searah negatif lagi, DXY bisa akan turun dalam. Sebaliknya, bila dia ingin koreksi, ya di level-level ini, level support asisten daily ini yang biru ini, harga bisa terkoreksi kembali di support asisten weekly dan turun. Ini kira-kira saya akan mantau itu untuk dolarnya dan untuk yang terakhir kita akan sangat prepare di sini karena ini adalah sebagai level support asisten yang signifikan dari kiri dan di mana di situ ada level koreksi terakhir dan di atasnya ada level support asisten weekly. Kita akan lock di sini. Nah, ini mungkin saya geser ke kiri, saya akan lock di level itu. Saya akan fokus di situ untuk ambil sel dolar kalau memang datanya nanti sesuai dengan apa yang diprediksi pelaku market. Di sini mungkin bisa kita kasih tanda ini adalah sebuah kelas supply. Jadi ini level kita sell terakhir. Oke, itu kita akan ambil di sini dan TP-nya otomatis jelas. Kalau pivot harian ini mingguan ini masih di broken sampai di sini. Oke, dan untuk alur bawahnya ikut panah kirinya. Oke, kira-kira itu. Dan sekarang dengan pair lain ini sangat cepat saja kalau pair lain karena ini market movernya. Demikian juga ingat tadi saya sampaikan di depan kalau minggu ini mata uang mayor potensi bergerak sendiri-sendiri karena mereka juga ada data internal dari negaranya masing-masing. Kita mulai dari Audi. Kita mulai dari Audi. Ini sudah saya marking dan sudah saya apa itu aplikasikan sebuah level pivot mingguannya. Nanti insya Allah setiap hari memang perlu kita update yang jangkaan hariannya intraday-nya. Tapi ini untuk outlook mingguan, jadi ini memang akan sampai tanggal 10, jadi 6 sampai 10 Mei. Kita semua tahu hari ini untuk untuk kemarin Jumat harga itu sudah broken ya, sudah broken support resisten weekly, tapi brokennya itu yang masih malu-malu kucing kawan-kawan bahkan terjadi sebuah rejeksi di level IDC. Maka apa yang akan kita lakukan satu eh RBA atau Bank Sentral Australia akan besok Selasa itu akan ada pengumuman suku bunga. Karena masih sangat longgar, potensi Audi menaikkan suku bunga sangat ada, berarti juga itu akan membuat Audi itu menguat. Eh, Gimana kita menangkap marketnya Pak D? Jadi di sini nanti hanya ada opsi B di sini karena kita lebih ke follow trend dan mingguan dalam arti sudah ke ranah swing. Kalau nanti intraday-nya bisa buy bisa sell kawan-kawan. Di situ
Karena ini adalah level penting di atasnya sebuah resisten. Besok itu kalau saat rilis berita, ya coba tak anunya dulu biar enak, biar kirinya nampak karena price action itu kalau nggak nampak kiri itu ya kurang kurang after ya. Sini memang ini ada support asisten ya kalau kalau ini orang sering bicara LS, apakah kita akan ambil sell di situ? Semuanya kita cari kalau sekelas rejeksi ya mungkin boleh, tapi kalau lihat angin beritanya itu sangat beresiko. Ya udah abaikan saja, itu kita abaikan saja. Nanti eh, eksekusi di market itu tetap sesuai dengan keadaan beritanya. Oke, pertama nanti di saat si pengumuman suku bunga RBI itu sendiri dan market tidak tidak retrace itu biasa langsung langsung bullish ke atas dan kita pantau resisten ini ya. Resisten mingguan itu kita pantau di saat harga itu broken resisten mingguan ini potensi harga itu akan kita tunggu retrace-nya di support resisten ini kawan-kawan seperti biasa potensi ke resisten 2 bahkan kalau masih di broken sangat besar kemungkinan ke level 2024 open. Ingat ya, ini ini adalah opsi di saat market nanti tidak koreksi. Tapi kita nggak tahu. Yang jelas level koreksinya kita tangkap dulu. Level koreksinya kita tangkap dulu. Di sini level koreksi dan daya dukung lainnya apa? Selain ini level koreksi, ini adalah resisten big, potensi resisten become support dan sejajar dengan yang namanya eh, pivot point weekly. Di sini juga ada IDC, kan apa itu support resisten keseimbangan secara daily-nya. Saya akan melihat reaksi harga di sini. Pertama, harga di sini saya akan lihat reaksinya. Ini hampir sama. Kita akan TP situ. Dalam nanti kalau masih break itu ke atas. Jadi panah ikut kirinya. Oke, yang kedua kita pantau lagi level yang level diamond. Jadi level diamond posisi level di tengah ini. Jadi level balance-nya, level transisinya tidak menutup kemungkinan kita juga akan cari reaksi untuk buy di sini ya karena nanti melihat si Audi masih sangat longgar, ada potensi menaikkan suku bunga, kita akan TP di level IDC ini kawan-kawan ya. Oke, terus selanjutnya untuk level paling bawah di mana itu adalah level last demand yang cenderung sebagai level sebuah invalidasi sebuah kenaikan di mana ini adalah sebuah extreme low daily dan ini level 655 0,6500 ini sebenarnya level sentimen di sini jelas ada order di sini juga ada order tapi tidak ada yang tahu apakah itu order buy atau sell tidak ada yang tahu itu saya pastikan tapi untuk letaknya tahu di mana secara teknikalnya. Oke, di sini saya akan jadikan label B terakhir kita, tapi yang membedakan targetnya. Saya akan melihat level kalau harga ini berhasil bukan level pivot mingguannya akan saya TP di edisi bawah. Jadi nanti dalam prakteknya kita bisa parsial di sini atau geser SL plus. Nanti level 0,65 ini dibroken dan harga membuat lower low di bawah extreme daily ini kita tunggu retrace-nya di diamond dan kita akan ambil sell dengan TP level IDC bawah di mana level itu dekat dengan support support duanya mingguan atau weekly. Oke ya kawan-kawan ya, saya rasa jelas nanti diulang-ulang. Terus untuk keduanya Euro USD yang tadi ada apa tadi?
akan ada retail sale ini. Jadi trading sentimen sama fundamental itu memang seperti ini cara mainnya. Di sini ada euro akan ada potensi retail sale dan diprediksi konsensus akan mengalami sebuah kenaikan. Oke, kita juga tidak hanya sepihak itu kawan-kawan ya. Ini hanya untuk menyimpulkan sebuah level entry kita. Pertama-tama tetap dimanapun kita entry, daily itu mau kemana. Dan paling tidak hari ini predikat daily itu sedang uptrend atau downtrend. Daily kemarin tutupan market seperti DXY tadi sebuah rejeksi up karena ini berkorelasi euronya terjadi sebuah rejeksi down dan rejeksinya itu eh, kebetulan ya ini kebetulan di level-level keseimbangan level IDC ini terjadi sebuah rejeksi. Jadi untuk jangkaan besarnya gini untuk jangkaan besar karena ini belum close market. Jadi kita tunggu saja kalau besok ini memang terjadi close open di atas level 1,7790 potensi harga itu kemungkinan besar ke resisten satu itu ke resisten weekly dan itu sudah sangat luar biasa kalau untuk intraday itu dan karena masih akan ada newsnya nanti pada hari Selasa dan Kemisnya itu news dari US initial job blast. Jadi saya rasa nanti sebelum ke news itu harga akan konsolidasi. Jadi besok itu sudah ada news retail sale dan di sini kita seperti Audi tadi kita akan mencari level-level opportunity untuk mencari entry-nya. Oke kawan-kawan ya, tetap di sini satu ada level transisi adalah sebuah level momentum breaknya dan eh, momentum yang sangat jelas dan membuat harga itu membuat daya rek dan di sini satu selaras dengan IDC 1,07415 dan di situ juga ada pivot weekly. Jadi itu kita akan mencari sebuah konfirmasi. Kita kalau ambil di sini mencari sebuah konfirmasi dan ini ada sebuah level order block di 1,750. Betul-betul kita butuhkan konfirmasi di sini ya paling kalau konfirmasi di sini ya kita cari setup double bottom lah kan gitu. Pattern-pattern sebuah reversal dan kita akan target di resisten satu boleh sampai IDC atasnya itu boleh. Oke, tinggal style kita. Itu satu. Dan yang kedua kita juga ada level bawah. Nanti kalau ini masih retest ke sini, ada level diamond ini dengan target di level order block atas itu. Jadi targetnya tidak sama kawan-kawan. Jadi nanti misalkan ini masih membuat aja rek, berarti masih ke sana. Oke, terus lantas yang terakhir seperti tadi di sini ada last demand dan kita akan ambil B di sini tapi targetnya cukup di level pivot. Oke, maksudnya seperti tadi bila mana level ini dibroken 06 0,1,0650 itu adalah level order block di bawahnya. Kita tunggu retrace di diamond itu kita akan ambil sell dengan TP boleh di IDC, boleh di support duanya mingguan. Itu kira-kira ya, kawan-kawan. Jadi semua itu eh, kita korelasikan dengan berita, kita korelasikan dengan sentimen dan technical analysis dan PA kita masing-masing untuk mencari entry. Dan lepas dari itu, misalkan kita mau
mencari opportunity untuk sell Pak D. Oke, di sini semua tahu ini supply, ada sebuah supply di level itu di mana supply tersebut sejajar dengan level IDC dan ada level resisten weekly. Maka sah kita akan mencari konfirmasi sebuah entry di sini. Jadi, metodenya gini, di saat harga itu eh, break level resisten satu, tunggu retrace-nya, baru kita sell TP seperti biasa, manlay. Apa itu pivot. Di situ kawan-kawan ya. Jadi di sini misalkan mau PO sell limit ya boleh-boleh saja, tapi kalau saran saya tetap menunggu sebuah konfirmasi, cari pattern-pattern di sini. Kalau di bawah sini double bottom, kalau di atas cari double top. Oke, terus yang terakhir mayor pair terakhir ini agak sangat unik sekali untuk GU. Ya karena untuk informasi untuk GBP hari ini eh, Bank of England itu salah satu institusi market agak pesimis apa yang akan dilakukan ke depannya, maka yang saya tadi di depan sampaikan mayor pair rata-rata berpotensi bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan eh, keadaan internalnya. Ini untuk GU. Untuk GU sendiri juga kan mungkin nunggu Kamis atau data terdekatnya GU itu. Nah ini Kamis ya. Ini Kamis di saat nanti ini memang nanti kita upload saja, kita update saja karena di sini ada penambahan member yang cut atau hack atau memang tidak ada perubahan. Di sini memang uniknya berita seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kita khusus untuk GU itu secara teknikalnya saja dulu. Cara teknikalnya saja dulu, karena memang pelaku market saja lagi hari ini bingung atau tidak ada opsi percaya ke Bank of England kok kita mau berbuat lebih itu kan lucu. Ini ya, jadi di sini kita ke teknikalnya saja. Pertama kita amati pivot, di mana di saat harga itu broken level pivot. Jadi level pivot ini kalau di break kita akan mencari retrace-nya. Break membuat overload dari sini, kita mencari retrace-nya. Kita akan TP di support bawah, support satu weekly. Dan bila mana ini masih di broken, tidak menutup kemungkinan harga ke support 2. Ya, itu ya kira-kira. Loh, kenapa nggak B di sini, Pak D? Ya, nggak B di situ. Kenapa? Ya, karena memang sudah ada level konsolidasi, apalagi secara teknikal. Dan di sini sangat beresiko terjadi sebuah rejeksi. Kita khawatir kalau efek dari rejeksi ini turunnya akan dalam. Oke ya. Jadi posisinya B kita nunggu resisten satu itu di broken. Jadi cara mainnya Pak D seperti itu. Kita nunggu kita nunggu ini di broken, resisten satu ini kita tunggu di broken, kita tunggu retestnya, baru kita bed dan di sini insya Allah lebih aman dan yang keduanya targetnya lebih panjang, di mana saat level 2024 ini di break, tidak menutup kemungkinan potensi harga akan resisten 3. Iya kawan-kawan ya. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan adalah di support satu. Karena ini murni teknikal berarti entah harga itu nanti ini seperti garis hiperbol yang eh, biru ini saat harga di level pivot itu memang harga level penting sebuah key level bisa naik bisa turun. Maka di sini kita asumsikan kalau ini terjadi sebuah potensi koreksi dan ada konfirmasi dari support satu itu kita bisa mencoba B dengan
TP di level sini di diamond yang selaras dengan pivot weekly tersebut. Oke, itu kira-kira mayor pair yang kita sampaikan di awal minggu di Senin ini tanggal 6 dan nanti tentunya insya Allah akan kita update di saat intraday-nya memang terjadi sebuah apa itu kerelevansi kan relevansi untuk diupdate kalau tidak ya kita tetap pakai yang Outlook ini. Oke, itu kira-kira video dari Pak D. Eh, Salam hormat dari Pak D, salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.